Selamat siang pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Fitri Janeta dalam liputan kisah daerah Indonesia. Saya yakin banyak teman-teman yang masih asing dengan salah satu provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sendiri terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera dan memiliki sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan sungai terpanjang keempat di Indonesia, yaitu Sungai Batanghari, yang alirannya itu melalui beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat sampai ke Provinsi Jambi itu sendiri. Pada liputan kali ini, saya akan mengulas tentang salah satu tempat wisata di Kota Jambi yang selalu ramai oleh pengunjung, yang biasa disebut Ancolnya Kota Jambi, yaitu Mentala Arasi. Mentala Arasi adalah sebuah menara jam yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan, Kota Jambi. Menara jam ini mempunyai tinggi 80 meter, dan di dalamnya terdapat Museum Kebudayaan Jambi. Museum ini secara khusus menyimpan sejarah perkembangan Islam di Kota Jambi dan menyimpan berbagai macam benda bersejarah yang ditampilkan dalam sejumlah koleksi pajangan museum. Mentara Arasi menjadi ikon baru Kota Jambi saat ini. Sekarang saya berkesempatan mewawancarai salah satu staf atau penjaga yang menjaga Museum Mentara Arasi. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Siang juga, saya dengan Bu Nana. Saya mau bertanya kepada Ibu mengenai Mentara Arasi, apakah boleh? Boleh, silahkan. Saya mau bertanya nih, bisa dijelaskan kepada para penonton kenapa museum ini dinamakan Gentala Arasi? Apakah nama tersebut memiliki makna atau arti sendiri di dalamnya? Jadi, nama Gentala Rasi sendiri berasal dari 3 kata, yaitu genta yang berarti suara, tala yang berarti keselarasan, dan arasi yang berarti menggema ke langit. Jadi, makna dari Gentala Arasi ini adalah bunyi yang selaras dan menggema ke langit. Selain itu, nama Gentala Arasi juga merupakan nama lain dari Genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Genah sendiri dalam bahasa Melayu Jambi adalah tempat, sedangkan Abdurrahman Sayuti adalah salah satu gubernur Jambi yang lahir di Jambi Kota Seberang. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa Kota Jambi tidak hanya terletak di satu tempat saja, melainkan juga terpisah oleh Sungai Batanghari, sehingga disebut Jambi Kota Seberang karena memang terletak di seberang Sungai Batanghari. Wah, negara Jambi pasti tahu dong ya fakta ini. Terus, apakah saya boleh tahu? Apakah menara ini mempunyai bunyi? Karena sepertinya saya dengar dari artinya nama tersebut berhubungan dengan bunyi. Iya, menara ini punya bunyi yang berasal dari lonceng yang ada di atas menara Gental Arasi dan mengeluarkan bunyi seperti petanda waktu salat fardu bagi umat muslim di sekitar sana. Wah, ternyata namanya memiliki arti yang unik ya pemirsa. Dan apa sih yang menjadi daya tarik dari museum ini? Yang tidak banyak orang ketahui, puncak Menara Gentala itu juga terdapat jam di keempat sisinya yang juga berfungsi sebagai penunjuk waktu sholat untuk umat muslim. Wah, keren banget ya menara ini. Dan kapan ya museum ini dibangun dan diresmikan? Museum ini diresmikan tanggal 3 September 2014 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan mantan presiden kita yaitu Bapak Yusuf Kala. Baiklah, sekarang saya penasaran nih. Bagaimana sih awal pembentukan Gentala Arasi ini? Museum Gentala Arasi dibangun tahun 2012 karena diminta oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu disetujui oleh Gubernur Kota Jambi, Bapak Hasan Basri Agus, untuk membangun sesuatu agar bisa menjadi kenang-kenangan begitu beliau atau turis meninggalkan Jambi. Dengan inisiatif Bapak Gubernur Kota Jambi, akhirnya dibangun sebuah jembatan museum. Karena selama ini Kota Jambi tidak begitu memiliki banyak tempat wisata yang ikonik. Wah, saya baru tahu loh fakta ini. Sekarang kita ke pembahasan tentang isi museumnya nih. Boleh tahu dong Bu, apa aja sih benda-benda yang ada di dalam Museum Gentala Arasi ini? Museum Menara Gentala Arasi punya koleksi dengan jumlah kurang-kurangnya itu 100 koleksi. Koleksi dari museum ini beberapa buku-buku suci yang sangat tua, kain kafan, selendang, jubah milik Sri Sultan Mangkubumi, terus juga ada mangkuk, uang logam kuno, koleksi naskah dan foto para ulama, seni dan budaya Islam, arsitektur Islam lain seperti artefak, pendidikan Islam dan rompi baju kupluk serta beberapa pakaian yang dipakai orang Jambi terdahulu.
Selain itu juga terdapat beduk dan Al-Quran yang berukuran sangat besar. Juga ada berisi sejarah pembangunan Jenderal Arasi. Banyak juga ya koleksinya dan ini berhubungan dengan sejarah Islam loh. Oh iya Bu, saya mendengar nih ada jembatan di dekat sana. Boleh dong Ibu jelaskan tentang keunikan jembatan ini? Jembatan ini mempunyai nama Jembatan Gentar Arasi juga. Jembatan ini memiliki pemandangan yang sangat bagus dengan berbagai lampu dan desain jembatan yang unik. Pemandangan langit sore hari dapat dinikmati di atas jembatan atau di bawah jembatan dengan perahu. Jembatan ini juga dapat digunakan untuk jogging di sore hari dari ujung jembatan masuk sampai ke menara. Selain itu di depan jembatan ini ada rumah dinas Gubernur Kota Jambi yang lokasinya itu berada di dekat Tanggurajo yang banyak diketahui penduduk Jambi. Jembatan ini juga menghubungkan antara Kota Jambi dan Jambi Kota Seberang. Apa Ibu boleh menjelaskan kepada penonton sedikit fakta tentang kawasan Tanggurajo ini? Kawasan Tanggurajo merupakan kawasan yang cukup strategis dan gampang dicari. Berada persis di depan rumah dinas Gubernur Jambi di bilangan Pasar Jambi. Kawasan ini sudah menjadi kawasan wisata kuliner untuk warga kota Jambi. Apakah ada tempat makan atau kuliner yang harus dicoba oleh para penonton saat mengunjungi Tanggurajo ini? Kuliner sekitar sana tuh ada banyak sekali ya. Ada Kopi Tiam Ancol yang menyediakan banyak menu untuk sarapan. Terus di sana ada mie celor, nasi gemuk, pempek, dan berbagai makanan seafood. Untuk sore dan malam hari juga ada jamu bakar dan es tebu yang bisa kalian nikmati sambil melihat pemandangan. Baiklah, kami akan menampilkan beberapa video yang bisa kalian lihat tentang sekilas pemandangan jembatan dan musim Gentar Arasi pada cuplikan berikut. Apakah terasa perbedaan antara saat weekdays dan weekend? Untuk perbedaan antara weekdays dan weekend, jelas ada perbedaannya. Pada hari biasa sih, pagi atau siang itu tidak terlalu ramai ya, karena kan hari kerja. Sedangkan sore hari atau malam hari lumayan ramai di sekitar jembatan, terutama kulinernya. Biasanya pada hari apa tempat wisata ini mengalami pembludakan pengunjung? Biasanya hari Sabtu, terutama malamnya, soalnya kan malam minggu. Lalu hari Minggu sepanjang hari, kadang hari libur nasional pun juga ramai. Oh, sekarang saya pengen tahu nih, apa aja sih fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung saat mereka berkunjung ke Gentala Arasi? Kami menyediakan jasa menyeberangi sungai dengan ketek dan perahu jika pengunjung ingin menikmati sungai. Bagi anak-anak pun juga bisa menyewa skuter. Apakah untuk mengakses jembatan ini diperlukan biaya masuk? Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan tempat wisata itu memiliki biaya untuk masuk ke sana. Sebenarnya kalau untuk akses ke jembatan itu gratis. Tapi jika pengunjung ingin masuk ke dalam museum untuk melihat, dikenakan biaya yang cukup murah, yaitu 1.500 untuk anak-anak dan 2.000 untuk remaja dan dewasa. Selain itu, jika ingin naik perahu juga dikenakan biaya sebesar 50.000 dan dengan biaya itu sudah bisa menyeberangi sungai sepanjang hari. Baiklah, dalam pembangunan jembatan ini pasti terdapat biaya dong. Boleh tahu berapa sih biaya yang dihabiskan untuk membangun jembatan ini? Sepengetahuan saya, biaya pembangunan jembatan ini berkisar sekitar 88 miliar dan memakan waktu hanya 2 tahun sebelum akhirnya dibuka dan diresmikan. Ternyata cepat juga pembangunannya. Dan selama Ibu bekerja nih, apakah ada perilaku pengunjung yang sekiranya menurut Ibu meresahkan atau mengganggu? Pastinya ada. Misalnya menyentuh barang-barang museum sembarangan, yang mana itu tuh tidak diperbolehkan ya, karena takutnya akan merusak benda-benda di sana. Lalu juga banyak anak-anak yang memanjat yang di sana padahal sudah jelas tidak diperbolehkan. Sekarang bagaimana sih cara staf untuk menghimbau pengunjung agar
dapat menjaga kebersihan di sana? Sayangnya tidak ada papan himbauan untuk menjaga kebersihan dan juga kurangnya tempat pembuangan sampah di sana, ditambah juga kurangnya kesadaran masyarakat dan pengunjung sehingga masih banyak ditemukan sampah di pinggir jembatan yang tentunya sangat mengganggu baunya. Dan pengunjung Tentara Rasi ini berasal dari kalangan apa saja ya, Bu? Selama saya belajar di sini sih kebanyakan dari keluarga gitu ya yang mengunjungi Gental Asi, bapak-bapak dan ibu-ibu juga paling banyak yang sangat mengunjungi tempat ini. Tidak jarang juga ada rombongan remaja terlihat di sini. Selain untuk liburan, tempat ini digunakan untuk apa ya, Bu? Saya tidak begitu tahu pasti, tapi setahu saya di minggu pagi banyak ibu-ibu yang senam pagi. Terus juga ada kadang-kadang ada kegiatan lomba atau event tertentu diadakan di sini. Ada juga pelajar-pelajar sekolah yang mengunjungi museum sebagai wisata sejarah ataupun sekedar jalan-jalan. Dan apa sih yang menurut Ibu harus diperbaiki dari tempat wisata ini? Menurut saya menara ini, terutama keramik di luarnya kurang dirawat karena sudah banyak yang hancur. Ya, saya berharap pemerintah daerah Jambi mau melakukan perawatan pada Gentala Arasi ini supaya para pengunjung pun akan nyaman mengunjunginya. Apakah Ibu mempunyai saran yang ditujukan kepada pengelola Gentala Arasi? Saran saya itu pemerintah daerah harus mendengarkan keluhan baik dari staf ataupun pengunjung tentang fasilitas dan bangunan yang agaknya kurang dirawat. Lalu sebaiknya pemerintah juga harus mengajak masyarakat untuk menjaga sungai karena tidak sedikit yang mengeluh bahwa Sungai Batanghari itu keruh. Baiklah, apa sih harapan Ibu tentang ikon baru Kota Jambi yang ditampilkan di berita hari ini? Saya berharap dengan adanya acara ini, banyak masyarakat Indonesia yang mau menjadikan Gentala Arasi sebagai destinasi wisata saat mereka berkesempatan mengunjungi Kota Jambi. Dan baiklah, terima kasih Bu sudah memberikan waktunya kepada kami untuk memberitahukan fakta seputar Gentala Arasi. Ya, sama-sama. Jadi pemirsa pasti sudah mengetahui dong fakta-fakta dari salah satu tempat wisata terutama di Provinsi Jambi ini. Dan nama Gentala Arasi sendiri mengandung unsur filosofis loh, yang nggak hanya kita ketahui, termasuk warga Provinsi Jambi sendiri. Menaranya juga unik karena memiliki 4 jam yang menunjukkan waktu sholat fardu untuk umat muslim. Menara ini terdapat banyak koleksi yang berhubungan dengan budaya Islam. Selain dari budaya Islam, museum ini juga berisi tentang program perencanaan pembangunan Kota Jambi, beserta peralatan yang digunakan saat pembangunan Gentala Arasi ini. Dan koleksi utamanya adalah Al-Quran dan beduk yang berukuran sangat besar. Berdasarkan yang dikatakan oleh Bu Nana tadi mengenai adanya beduk dan Al-Quran terbesar di Indonesia ini, juga menandakan bahwa Kota Jambi merupakan salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia loh. Dan yang sangat disayangkan dari tempat ini adalah kurangnya perawatan dari pemerintah daerah setempat terhadap detail-detail bangunan di sini. Seperti banyaknya sampah di pinggir jembatan dan kurangnya tempat sampah yang memadai, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat atau pengunjung di mana seharusnya mereka dapat menjaga tempat wisata yang menjadi kebanggaan Kota Jambi ini. Padahal, jika saja tempat ini bisa diurus dengan baik dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata, mungkin saja banyak turis dari luar Jambi ataupun Indonesia yang akan tertarik mengunjungi Gentala Arasi. Dan tidak terasa, waktunya sudah habis yang menemani kalian di rumah. Saya Catherine Janeta mewakili semua staf mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Semoga BM kalian dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.